Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk siswa-siswi kelas 11 kita lanjutkan materi yang kemarin setelah itu tentang tata cara pengurusan jenazah. Setelah mengkafani jenazah, kita lanjutkan dengan mensolati jenazah ya. Kita langsung materi. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan Islam berhak untuk disolatkan dengan dalil sabda Rasulullah SAW, salatkanlah orang-orang yang telah mati. Itu hadis riwayat Ibnu Majah. Sedangkan di riwayat yang lain, salatkanlah olehmu orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Hadis riwayat Daruqutni. Nah, dengan demikian jelaslah bahwa orang yang berhak disolati ialah yang meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang telah murtad dilarang untuk disolati. Jadi untuk orang yang dengan demikian syarat supaya jenazah kita itu berhak untuk disolati adalah kita itu harus dalam keadaan beriman. Nah, cuma masalahnya minimal dalam keadaan beriman di sini kita tidak tertinggal melaksanakan sholat, ya, tidak tertinggal dalam melaksanakan sholat. Jadi lamun cek Sunda nama Islam nate Islam cek Sunda we heula, da Islam cek lugot cek bahasa mah hese lah. Jadi Islam cek Sunda teh isya subuh lohor asar maghrib eta dijalankeun. Lamun kalewat we hiji, misal kalewat subuh jadi ilam marenya. Nah itu jadi artinya orang dalam arti orang yang terlewat sholat atau bahkan tidak pernah sholat itu tidak layak untuk disolatkan. Jadi silahkan berkaca diri sendiri, apakah jasad kita ini berhak untuk disolatkan atau tidak. Kalau misalkan berhak, alhamdulillah. Kalau misalkan tidak, ya dari sekarang perbaiki. Mulailah untuk melaksanakan sholat walaupun terpaksa, walaupun masih kenal maksiat, sholat pokoknya. Nah kita lanjutkan. Jadi intinya jenazah yang berhak disolat, tidak semua jenazah itu harus disolati, walaupun kemarin kewajiban orang yang hidup kepada yang meninggal itu adalah salah satunya adalah mensolati jenazah, tapi tidak semua jenazah harus disolati ya. Nah untuk bisa disolati keadaan si mayat haruslah satu, suci baik badan, tempat maupun kafan, kan maksudnya kain kafannya ya. Jadi artinya mensolati jenazah itu waktunya sesudah memandikan dan sesudah mengkafani ya, sesudah mengkafani. Jadi yang kedua, karena dimandikan dan dikafani itu berarti sudah suci baik badan, tempat maupun pakaian ya atau kain kafannya. Yang ketiga, jenazah sudah berada di depan orang yang menyolatkan atau sebelah kiblat ya. Kalau untuk laki-laki posisi imam itu di kepala. Kalau jenazahnya laki-laki, posisi imamnya ada di kepala jenazah, lurus dengan kepala jenazah. Sedangkan kalau untuk jenazah perempuan itu posisinya di tengah atau di perut ya, di posisi imam. Nah untuk tata cara pelaksanaan salat jenazah adalah sebagai berikut. 1. Jenazah diletakkan di depan jemaah, jelas. Apabila mayat laki-laki, imam berdiri dekat kepala jenazah ya, seperti yang barusan bawa bahas. Apabila mayat perempuan, imam berdiri dekat perut jenazah ya, jelas. Jadi posisi imamnya itu tergantung dari jenazahnya. Kalau laki-laki di kepala, kalau perempuan di perut. Nah imam berdiri paling depan, diikuti oleh makmum. Jika yang mensolati sedikit, usahakan dibuat 3 baris atau 3 syaf. Ngerti ya, kalau misalkan ada 12 orang berarti satu barisnya itu 4 orang berarti. Ini panjang ke belakang. Yang ketiga, mula-mula semua jemaah berdiri dengan berniat melakukan salat jenazah dengan 4 takbir. Nah, awas, salat jenazah itu bukan rakaat ya, tapi takbir. Niat itu ada yang dibaca dalam hati, ada yang dilafalkan. Apabila dilafalkan, maka bacaannya sebagai berikut. Usolli ala hadal mayyiti arba'at takbirati, bukan rakaat ini, arba'at takbiratin fardol kifayati makmuman lillahi ta'ala. Kalau untuk makmum, kalau imam berarti imaman ya. Dalam hati kita baca sambil bertakbir
aku berniat salat jenazah ini 4 takbir fardu kifayah sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Nah kemudian takbiratul ihram yang pertama dan setelah takbir pertama itu selanjutnya membaca surah Al-Fatihah. Tidak harus membaca doa iftitah ya. Kalau sholat jenazah tidak harus membaca surat iftitah, langsung ke Al-Fatihah saja. Selesai baca Al-Fatihah, tidak membaca surat pendek, langsung takbir kedua. Setelah takbir kedua membaca sholawat. Nah sholawatnya ini yang paling pendek, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau seperti yang dibaca pada tahiyat dari Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sampai fil alamina innaka hamidum majid ya, fil alamina innaka hamidum majid. Di takbir yang ketiga kita membaca doa untuk jenazah. Bacaan doa bagi jenazah adalah sebagai berikut. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi'i wa'fu anhu. Ini untuk jenazah laki-laki. Kalau untuk jenazah perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Jadi kata hu di sini diganti dengan patah ya. Diganti dengan patah. Jadi dari hu menjadi ha. Jadi Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha untuk perempuan. Nah di takbir yang keempat dilanjutkan dengan membaca doa. Doanya sama untuk jenazah. Ini doa yang kedua. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu waghfir lana walahu. Nah kalau untuk perempuan sama diganti, setiap hu di sana menunjuk untuk jenazah laki-laki diganti menjadi ha. Kalau untuk jenazah perempuan, Allahumma la tahrimna ajroha wa la tabtina ba'daha waghfir lana walaha. Ya, kalau untuk jenazah perempuan. Setelah beres takbir keempat, membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri seperti biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu posisinya sambil berdiri ya, karena untuk salat jenazah itu tidak ada ruku, tidak ada sujud, tidak ada duduk tasawuf akhir. Posisinya full berdiri dengan 4 takbiran seperti yang sudah kita bahas di atas. Nah, ini ada catatan. Doa yang dibaca setelah takbir ketiga dan keempat disesuaikan dengan jenis kelamin jenazahnya. Ini seperti yang tadi Bapak bahas. Kalau misalkan laki-laki menggunakan domah, sedangkan kalau untuk perempuan menggunakan patah ya. Nah, itu untuk tata cara mensolati jenazah. Nah, sekarang untuk mengubur jenazah supaya agak cepat. Rasulullah SAW menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan sesuai sabdanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, segerakanlah menguburkan jenazah. Ada beberapa hal yang sifat terburu-buru itu cenderung mengikuti sifat setan, tapi ada beberapa yang dianjurkan oleh Nabi untuk segera dilaksanakan. Nah, salah satunya adalah perihal pengurusan jenazah, perihal menguburkan jenazah. Sebaiknya menguburkan jenazah pada siang hari. Mengubur mayat pada malam hari diperbolehkan apabila dalam keadaan terpaksa seperti karena bau yang sangat menyengat meskipun sudah diberi wewangian, atau karena suatu hal lain yang harus disegerakan untuk dikubur. Jadi rek penting rek barangge menang menguburkan jenazah mah, cuma kalau bahan kan di kita itu menguburkan jenazah kalau misalkan orang yang meninggalnya itu sore hari mendekati malam, biasanya dibesokkan dalam penguburannya. Nah seharusnya itu langsung untuk mengejar pahala yang tadi menyegerakan tentang penguburan jenazah. Yang ketiga, anjuran meluaskan lubang kubur. Rasulullah SAW pernah mengantar jenazah sampai ke kuburnya, lalu beliau duduk di tepi lubang kubur dan bersabda, luaskanlah pada bagian kepala dan luaskan juga pada bagian kakinya. Ada beberapa kurma baginya di surga. Nah ini artinya ketika posisi kubur dai memerenan kewajiban anu ngagali kuburnya kudu apal anu ngagali kubur henteu sagawaya dengan saukur daek. Posisi mayat itu agak ke dalam dan agak luas ya, agak luas. Jadi khususnya jang kepala jang kaki rada di legaan.
seperti itu. Yang keempat, boleh menguburkan 2-3 jenazah dalam satu liang kubur. Hal itu dilakukan sewaktu usai perang Uhud. Rasulullah SAW bersabda, galilah dan dalamkanlah, baguskanlah dan masukkanlah 2 atau 3 orang di dalam satu liang kubur. Dahulukanlah orang yang paling banyak hafal Al-Quran. Ini hadis riwayat Nasai dan Tirmizi dari Hisham bin Amr. Ketika ini kalau misalkan kondisinya darurat ya, darurat dengan kalau misal ada beberapa orang yang mati, terus kita hadirin tempatnya sempit dan dikejar waktu juga, boleh menggali kubur itu satu liang kubur untuk 2 atau 3 jenazah ya. Yang kelima, bacaan meletakkan mayat dalam kubur. Apabila meletakkan mayat dalam kubur, Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat lain, Bismillahirrahmanirrahim wa ala sunnati rasulillahi. Nah, ini yang dibaca ketika meletakkan mayat di dalam kubur ya. Ini yang dibaca sebelum dikubur ahli waris, atau kita lanjutkan. Jadi ketika meletakkan jenazah, ini yang dibaca. Sebelum dikubur, ahli waris atau keluarga hendaklah bersedia menjadi penjamin atau menyelesaikan atas hutang-hutang si mayat jika ada, baik dari harta yang ditinggalkannya atau dari sumbangan keluarganya. Nabi SAW bersabda, diri orang mukmin itu tergantung tidak sampai ke hadirat Tuhan karena hutangnya, sampai dibayar dahulu hutangnya itu oleh keluarganya. Ya, artinya biasanya ada orang mah sok di karena ini seharusnya tadi dibahas di waktu mensalatkan ya, karena ada satu riwayat hadis Nabi tidak mau mensalatkan jenazah yang masih punya hutang sampai hutang itu ditanggung oleh pihak keluarganya, baru Nabi mau mensalatkannya. Makanya di kita kebanyakan sebelum disalatkan itu suka ditanya dulu pihak keluarganya. Kalau misalkan jenazah ini punya hutang, apakah siap untuk menanggung hutang-hutangnya? Biasanya tanya seperti itu. Dan kebanyakan jadi seperti formalitasnya langsung ya daek-daek, padahal cantang tuh tanggung jawabnya seringan itu. Padahal belum tentu tanggung jawab mau bertanggung jawab atas hutang si jenazah belum tentu seringan itu. Nah, itu untuk penguburan jenazah. Nah, minggu depan kita bahas ke taziah. Jadi untuk sekarang ada 2 bahasan, yaitu tentang mensolatkan jenazah dan menguburkan jenazah. Mungkin karena di sini tidak ada, entah minggu depan entah kapan nanti ada beberapa hal yang kuburan itu wajib digali kembali jika terjadi beberapa hal. Contohnya seperti terbawanya harta benda. Jika seorang penggali kubur misal memakai cincin atau jam tangan, terus pada waktu menguburkan itu tertinggal jam tangannya, murag lah cek bahasa orang, murag jam tangan kabawa ke kubur. Nah, itu kuburan itu harus digali lagi. Itu salah satunya, itu nanti akan kita bahas karena barusan di sini dalam proses penguburan tidak ada. Kita cukupkan dulu sekian. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk untuk tugasnya. Bapak tanya gini, apakah kalian itu sudah layak jika kalian meninggal untuk disolatkan? Apakah kalian layak untuk disolatkan? Itu pertanyaannya. Silahkan jawab di classroom dengan dengan keterangan seperti yang tadi, ada jenazah yang tidak boleh disolatkan. Nah, pertanyaannya, tugasnya kalian, apakah kalian sudah berhak untuk disolatkan atau tidak? Ya, itu saja. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.